Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel A5N_official. Pada pagi hari ini saya akan membahas masalah tujuan pemerintah membuat statistik kejahatan kriminal. Bahwa pemerintah membuat suatu statistik kejahatan kriminal adalah untuk memberikan gambaran atau data tentang kejahatan yang ada di masyarakat, seperti berapa jumlahnya, bagaimana frekuensinya, serta bagaimana penyebaran pelaku dan kejahatannya. Berdasarkan data tersebut, kemudian pemerintah dalam hal ini penegak hukum dipakai untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan. Sebab dengan kejahatan tersebut, pemerintah selaku penegak hukum dapat mengukur naik turunnya kejahatan pada suatu periode tertentu di suatu daerah atau negara. Pengukuran ini antara lain tentu hanya dapat dilakukan dengan asumsi bahwa hubungan antara kejahatan atau kriminalitas yang dilaporkan dengan yang tidak dilaporkan tetap konstan. Asumsi itu tidak pernah terbukti karena beberapa hal, misalnya terutama masalah sifat dan bentuk dari kejahatan, kemudian peranan korban kejahatan dan masyarakat, dan yang terakhir aktivitas aparat penegak hukum khususnya polisi. Di samping untuk tujuan praktis khususnya bagi tujuan pemerintah, statistik kriminal juga dipakai oleh para ilmuwan khususnya kriminolog untuk menjelaskan fenomena kejahatan atau menyusun teori. Terhadap cara-cara penggunaan statistik kriminal oleh pemerintah atau polisi dan kriminolog yang menganggap statistik kriminal sebagai pencerminan kejahatan yang ada di masyarakat, dalam arti diterima sebagai sampel yang sah, mengandung beberapa kelemahan, yaitu statistik kriminal adalah hasil pencatatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi berdasarkan laporan korban dan anggota masyarakat, pada umumnya berdasarkan berbagai studi. Sekitar 80% sampai 90% pencatatan tersebut berasal dari masyarakat, oleh laporan masyarakat. Kemudian hasil pencatatan terutama dipengaruhi oleh kemauan korban untuk melaporkan. Dari berbagai penelitian dapat ditujukan cenderungan korban untuk melaporkan dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti jenis-jenis kejahatan, nilai kerugian, pandangannya terhadap kemampuan polisi, hubungannya dengan pelaku kejahatan, serta berbagai kepentingan praktis lainnya. Apa yang disebut sebagai kejahatan dalam perwujudannya akan menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar, sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan. Dari berbagai studi dapat ditunjukkan persepsi korban dan masyarakat terhadap kejahatan bersifat berat sebelah atau bias, yaitu terutama mengenai kejahatan white collar. Akibatnya kejahatan yang dilaporkan juga bersifat berat sebelah, yaitu terutama berupa kejahatan warungan dan sangat langka dengan kejahatan white collar. Persepsi polisi juga bersifat berat sebelah dari jenis-jenis kejahatan yang dijadikan indeks kejahatan. Berarti yang akan mendapat prioritas dalam penanggulangannya terutama juga kejahatan warungan. Akibatnya kejahatan yang mendapat perhatian polisi yang pada akhirnya masuk dalam statistik kriminal, terutama juga kejahatan warungan. Dengan melihat beberapa kelemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa statistik kriminal bukan merupakan pencerminan kejahatan yang ada di masyarakat, akan tetapi hanyalah merupakan gambaran tentang aktivitas penegak hukum. Kelemahan statistik kejahatan atau kriminal meliputi statistik kriminal adalah hasil pencatatan kejahatan
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi berdasarkan laporan dan pengaduan korban dan anggota masyarakat. Berarti hasil pencatatan dipengaruhi oleh kemauan korban atau masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang dialami. Kemudian kelemahan kedua yaitu apa yang disebut kejahatan dalam perwujudannya akan menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran suatu fakta atau kejadian tertentu. Sebagai kejahatan dipengaruhi pengetahuan dan persepsi tentang apa yang disebut kejahatan. Persepsi polisi juga bersebelah dari jenis kejahatan yang dijadikan indeks kejahatan yang berarti akan dapat prioritas dalam penanggulangannya, terutama juga berupa kejahatan konvensional. Akibatnya kejahatan yang mendapat perhatian polisi yang masuk ke statistik kriminal dan itu kejahatan konvensional. Analisis statistik kejahatan meliputi crime total adalah jumlah seluruh kejahatan tertentu, misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan dan lain-lain di suatu tempat, misalnya di kota A, B dan A, B, C dan seterusnya. Pada waktu tertentu misalnya bulan Januari, Februari, Maret. Dengan mengetahui crime total dapat diketahui pula adanya persentase kenaikan dan penurunan tingkat kejahatan dari waktu ke waktu. Crime index yang termasuk crime index adalah kejahatan yang dianggap serius seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan lain-lain. Dan jenis kejahatan yang sering terjadi pencurian biasa, penipuan dan lain-lain yang menimbulkan kekerasan masyarakat. Yang menjadi crime index daerah kepolisian tertentu hanya beberapa jenis kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, pencurian, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Tidak semua daerah kepolisian mempunyai crime index yang sama. Crime clock menunjukkan pada beberapa kali kejahatan yang terjadi pada setiap jam. Misalnya pencurian daerah A adalah 1 jam 20 menit dan 15 detik. Berarti dalam kurun waktu tertentu terjadi 1 kali pencurian. Rumus crime clock adalah jumlah dibagi jumlah waktu dibagi jumlah kejahatan. Misalnya pencurian bulan Januari 2009 di kota X sebanyak 100 kasus, maka crime clock pencurian di bulan Januari di kota X adalah 31 hari dikali 24 jam. 744 dibagi 1000 sama dengan 7 jam 40 menit 4 detik. Ini berarti setiap 7 jam 40 menit 4 detik terjadi pencurian di kota X pada bulan Januari 2009. Makin tinggi crime clock makin aman pula daerah tersebut. Crime clearance adalah menunjukkan berapa jumlah perkara yang dilaporkan ke polisi dan jumlah perkara yang diselesaikan dilimpahkan ke kejaksaan pada kurun waktu tertentu. Crime rate adalah angka yang menunjukkan pada tingkat kerawanan suatu jenis kejahatan pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Rumus crime rate adalah jumlah kejahatan dibagi jumlah penduduk dikali 100.000. Misalnya crime rate perampokan di Sydney tahun 2009 adalah 300 kali. Maka hal itu menunjukkan bahwa setiap 100.000 penduduk di kota tersebut pada tahun 2009 terdapat 300 korban perampokan. Dan bila crime rate Jakarta 400, maka Jakarta lebih rawan sekian persen dari Sydney. Rumus yang dipakai oleh kepolisian untuk menghitung crime rate adalah sama di seluruh dunia. Cara menghitung crime rate yang lebih jelas dapat dilihat di bawah ini. Misalnya di California pada tahun 1984 terjadi korban perampokan sebanyak 320 orang. Berdasarkan rumusan bahwa setiap 100.000 penduduk di California pada tahun 1984 menjadi korban perampokan sebanyak 328 orang. Dapat pula disebutkan bahwa crime rate adalah rasio perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu. Makin tinggi crime rate, maka makin tinggi pula tingkat kerawanan suatu daerah. Kemudian crime anatomy.
adalah penguraian unsur-unsur satu jenis kejahatan, misalnya penjamretan. Jenis kejahatan tersebut diuraikan misalnya tempat TKP-nya, jam kejadian, korban, pelaku, modus operandi, dan lain-lain. Dengan diketahuinya unsur-unsur tersebut memudahkan kepolisian mengadakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Crime pattern adalah perbandingan persentase antara berbagai jenis kejahatan tertentu, seperti kejahatan kekerasan, violent crimes. Kejahatan kekerasan terdiri dari pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan pada waktu tertentu. Misalnya violent crimes di California pada tahun 1984, yaitu untuk kasus pembunuhan, misalnya ya, untuk kasus pembunuhan di California terjadi jumlah crime pattern adalah 1,6%, di mana jumlah setiap kasus dibagi jumlah seluruh kejahatan kekerasan, kemudian dikali 100%, ya. Kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan. Namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Ya. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi, hidden crime. Ya, hidden crime. Kejahatan terselubung pada umumnya tidak dilaporkan oleh pihak berwenang. Apakah karena jika dilaporkan justru tidak menyelesaikan masalah, urusan menjadi berbelit-belit, atau justru mendatangkan aib yang lebih besar? Sebagai contoh, kriminalitas seksual atau korban pemerkosaan. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat. Namun kejahatan terselubung itu pasti terjadi adanya. Kejahatan terselubung sesungguhnya bukan semata-mata karena kecanggihan kejahatan itu sendiri. Paling tidak ada dua sebab mengapa kejahatan itu selalu luput dari deteksi dan pantauan. Demikianlah pembahasan saya pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjut di sesi yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.